Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat drone pemula. Ini karena saya akan berbagi seputar pengalaman pertama kali saya menggunakan drone DJI CX-19 Pro. Sensor anti nabrak ini sangat berguna sekali saat menghadapi rintangan. Cuma kalau di dalam ruangan ini sensornya sangat sensitif sekali, jadi harus dilepas. Dan saya menggunakan mode 1 ya, mode yang tanpa GPS, karena di dalam ruangan susah mendapatkan GPS. Mau nggak mau di dalam ruangan harus terbang manual. Alhamdulillah saya beberapa kali mengalami crash, untungnya cuma lecet-lecet. Drone ini sudah saya oprek, sudah saya bongkar karena pernah mengalami wifi bisa connect ke HP tapi tidak bisa connect ke aplikasi. Masalahnya ternyata ada di dalam, karena ada perubahan di sini di kamera ini ya, di sekat-sekat ini rada miring. Kemudian cukup saya tarik aja, jadi saya benarkan posisinya di sini di motornya. Kemudian di dalam-dalamnya soket-soketnya saya lepas, kemudian saya pasangkan kembali. Mungkinan di kabel atau apa ada yang lepas ya, yang jelas nggak bisa connect ke aplikasi. Saya pasangkan kembali, alhamdulillah sekarang bisa normal kembali. Yang paling berpengaruh ini ya, ternyata sangat berpengaruh sekali. Ketika terjadi crash, otomatis mau nggak mau ini baling-baling itu nabrak benda, dan ini sangat berpengaruh sekali. Jadi baling-baling ini sempat amburadul atau lecet-lecet dan posisinya itu sedikit keriting gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap penerbangan. Untuk mengatasinya cukup diamplas pokoknya, karena itu mungkin mengganggu aliran udara sehingga keempat baling-baling ini putarannya tidak sama, tidak stabil, sehingga sangat mengganggu kestabilan drone. Itu sangat berpengaruh sekali. Baling-baling yang terjadi crash dan kemudian ada keriting-keriting itu sebaiknya segera dibenerin atau diamplas lah, biar aliran udara itu lancar gitu. Yang paling penting, kalibrasi pada drone itu ternyata sangat bermanfaat sekali dan harus dilakukan. Kenapa? Karena pernah saya mencoba tanpa kalibrasi itu, nggak taunya drone itu ujuk-ujuk apa ini bahasa ujuk-ujuk, nggak taunya drone itu terbang nggak karuan dan ujung-ujungnya crash lagi ya. Jadi seperti ini, nyalakan drone-nya, biarkan connect ke remote, saya pindah ke mode GPS off ya, mode 1. Dan saat melakukan kalibrasi itu yang penting tunggu kamera melakukan kalibrasi terlebih dahulu ya. Untuk mempercepatnya ya tinggal memencet tombol ini pada remote, ntar kamera akan melakukan kalibrasi. Seperti itu ya. Kalibrasi kamera dulu. Baru setelah kamera melakukan kalibrasi, kita bisa melakukan kalibrasi pada drone pada mode 1 atau pada mode 2. Intinya tunggu dulu kamera ini melakukan kalibrasi sendiri ya, menyesuaikan dengan berputar-putar kanan kiri naik turun pada gimbalnya. Selanjutnya pencet ini untuk melakukan kalibrasi. Setelah lampu berkedip-kedip seperti itu, dan pastikan putarannya ini usahakan stabil, jangan goyang-goyang seperti ini. Kita memutarnya utamakan stabil ini karena ternyata sangat mempengaruhi kestabilan drone ya. Kemudian pada posisi berdiri seperti ini juga harus benar-benar lurus ya, usahakan lurus dan melakukan putaran yang mulus. Dari pengalaman saya, nggak tahu pada drone lain ya apakah ini berpengaruh, cuma yang saya rasakan seperti itu ya. Saat melakukan kalibrasi seperti ini sangat penting sekali ya, melakukan putaran yang lurus. Kalau tegak ya muternya lurus seperti ini. Ini kalibrasi apa ini, yang giroskop. Tunggu sampai lampu drone berkedip dan bunyi bip juga ya, seperti itu ya, maka drone siap diterbangkan. Oke, jadi seperti itu. Hal sesimpel ini aja ternyata sangat mempengaruhi kestabilan drone saat terbang manual. Sekali lagi, pada saat melakukan putaran kalibrasi seperti ini, pastikan putarannya itu mulus. Jangan goyang-goyang seperti ini kita mutarnya. Dari pengalaman saya, nggak tahu untuk drone yang lain, cuma yang saya rasakan seperti itu, sangat mempengaruhi kestabilan drone. Dan untuk yang ketiga, saat terbang manual kalau ingin mencapai ketinggian tertentu, pastikan segera pindah ke speed 2 atau speed 3, karena speed 1 itu sangat lemah sekali responnya ya. Apalagi kalau terkena angin, otomatis kalau baru pemula itu kita panik. Oke, kita panik. Saya pernah mengalami seperti itu pada terbang manual mode 1.
Saya bingung ini gimana mengatur speed 1, speed 2, speed 3. Ternyata drone itu pada speed 1 dan nggak taunya terbawa angin, hampir hilang. Untungnya saya masih mengikuti dengan lari. Dan di remote itu terlambat respon mungkin karena nggak saya kalibrasi respon kompasnya ini. Jadi drone itu terbang seakan-akan tanpa dikendalikan oleh remote, dan itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Pastikan ketika drone terbang di outdoor dengan manual itu harus dengan speed 2 atau speed 3, apalagi banyak angin itu harus speed 3 ya, karena kalau pada speed 1 ketiup angin sedikit aja itu udah kalah drone-nya, cenderung terbawa angin dan susah dikendalikan apalagi bagi yang pemula. Oke, terima kasih, semoga membantu.